sebelum beliau itu kita kenal menjadi seorang menteri ya. Saya ingat banget, saya sering membaca tulisan-tulisan Sri Mulyani itu di Kompas, kolom opini, demikian juga di Jeram. Ya. Bahkan sosok seperti Gus Dur, nah itu adalah penulis yang hebat. Ya, kalau kalian misalnya pernah, dulu itu ada Prisma ya, dia tuh sering banget menulis kritik-kritik sosial, Prisma. Jadi tidak ada tokoh-tokoh nasional, ya menurut saya tokoh nasional yang tidak bisa menulis. Ya. Jadi itu yang mau saya katakan bahwa kenapa kita harus menulis? Bahwa menulis itu efeknya sangat luar biasa. Tidak semata-mata bahwa dia bisa memberikan hasil buat teman-teman, kita bisa membuat karya atau sesuatu yang dibaca orang, tapi itu bisa merubah, bisa menciptakan peradaban, bisa berdampak luar biasa bagi banyak orang. Nah, kemudian lalu pertanyaannya begini, kenapa sih banyak orang kesulitan menulis? Kenapa sih kok menulis itu kayaknya susah banget gitu ya? Sementara tadi dikatakan bahwa menulis itu sebenarnya tidak memerlukan bakat. Ya. Menulis itu adalah keahlian yang dilatih. Nah, jadi ternyata salah satu faktornya adalah karena memang banyak kan dari kita teman-teman itu belajar menulis itu tidak seperti hanya kita belajar berbicara. Ya, nah, coba deh kalian teman-teman ya, kayak kita berbicara itu kan keahlian juga, berbahasa itu keahlian. Kenapa sok kita bisa mempelajari bahasa itu atau bahasa ibu itu dengan mudah, berbeda dengan menulis? Jawabannya sederhana teman-teman, karena ketika kita belajar berbicara, coba ya kalian ingat ya, kita dulu belajar bicara atau punya adik belajar bicara. Biasanya kalau misalnya adiknya ngomong gini, tatah gitu kan, atau atuh mau, padahal belum sempurna nih kalimat. Oh iya, orang tua bilang hebat, bisa ngobrol, udah hebat, anak saya udah pintar, ya nggak? Benar teman-teman. Walaupun dia salah, itu selalu dipuji. Jadi anak-anak tuh semakin senang dia untuk mengucapkan kata pun tidak sempurna. Nah, coba bandingkan teman-teman pada saat kalian belajar menulis suatu sekolah nih ya, kita buat tulisan yang sesuka hati kita. Lalu gurunya bilang, aduh tulisanmu nak cakar ayam. Nah, tulisan aja dikomentarin. Nah, itu baru satu aspek tuh. Kadang tulisan kita dikomentari kenapa cakar ayam. Nah, yang kedua, dikomentari lagi, aduh ceritamu nggak logis sana. Aduh, jangan buat tulisan. Masa burung itu bisa terbang-terbang pada saat ada hujan kecil katanya kan? Nah, jadi kita nih ketakutan nih. Belum lagi kemudian dibilang, oh harus ingat loh ya EYD dan segala macam. Nah, hingga artinya belajar menulis itu buat kita menjadi sesuatu yang menakutkan. Sementara belajar berbicara itu adalah sesuatu yang menyenangkan teman-teman. Ya. Jadi ada salah seorang penulis yang menerima penghargaan Nobel mengatakan seperti ini. Kalau saja kita belajar berbicara seperti hanya kita belajar menulis, pasti kita ini akan tergagap-gagap. Pasti kita ini ngomongnya nggak akan pernah jelas, tidak akan pernah sempurna. Karena apa? Karena kita akan belajar dengan penuh ketakutan dan tekanan, teman-teman. Ya, itu salah satu faktor kenapa menulis itu adalah sesuatu yang menakutkan, gitu ya. Nah, karena sesuatu yang tidak menakutkan, teman-teman, akhirnya ya menulis itu tidak lagi menjadi sesuatu kebiasaan. Orang selalu menganggap menulis itu identik dengan kalau kita sekolah, akademisi dan segala macam. Nggak ada orang bilang, oh saya ini karena saya nggak sekolah, saya lebih suka ngomong. Nah, itu nggak ada urusannya. Ngomong sama bicara itu kan dua hal yang harus dipertentangkan gitu ya. Nah itu yang membuat ya. Bandingkan teman-teman dengan orang-orang bule. Tahu nggak kelebihan orang bule itu? Orang bule itu dia pengetahuannya sedikit, dia bisa nulis dengan bagus. Sehingga katanya mereka pintar. Ya, bayangkan ya, kadang-kadang teman-teman coba perhatikan banyak buku-buku antropologi kita itu dituliskan oleh orang bule yang notabene dia cuma singgah 2 hari. Dia pergi misalnya ke kampung kalian, dia cuma duduk di situ, dia tuliskan tiba-tiba menjadi sebuah buku. Orang Indonesia sendiri yang berhari-hari menulis tidak pernah menuliskannya. Hingga muncullah nanti ahli Jawa, ahli Bali itu orang Belanda yang jadi cuma data seminggu ditulis. Ya. Kenapa? Karena mereka itu pintar menulis. Dan menulis itu sudah menjadi budaya mereka sehari-hari. Makanya orang bule itu lihat, mereka tuh biasa datang kemana-mana mencatat buku harian itu menjadi kultur yang ada yang biasa di mereka. Ya, itu alasan kenapa banyak orang kesulitan menulis. Pertama, karena kita belajar tuh menulis itu dengan cara yang tidak menyenangkan. Dan yang kedua, karena menulis itu belum menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Oke?
Ya, sampai sini apa ya, masih menangkap ya poinnya, mudah-mudahan mengerti lah, mengerti ya teman-teman ya. Oke, lalu bagaimana caranya? Ya, lalu pertanyaan begini, gimana sih caranya kita mau jadi penulis? Ya, bagaimana sih caranya kita belajar atau belajar penulis? Jadi saya teman-teman, saya mau cerita pengalaman ya. Saya ini adalah penulis buku. Ya, kabarnya sih 50, tapi saya nggak pernah hitung teman-teman. Kalau saya hitung dengan terus buku-buku yang macam-macam itu mungkin lebih dari itu. Tapi ya yang saya ingat itu sekitar 50. Nah, saya tidak pernah ikut kursus menulis, tidak pernah ikut sekolah menulis. Ya, saya itu hanya berdasarkan keinginan saya pengen menjadi penulis ya di usia saya. Waktu itu saya pengen bercita-cita menjadi penulis di saat saya masih SMA. Ya, dan tahu nggak teman-teman, pada saat pertama kali masuk kuliah dan saya membuat paper saya itu diketawain oleh teman-teman saya dan saudara saya. Ya, karena isinya orang tidak mengerti gitu, nggak jelas apa isinya gitu ya. Bahkan katanya itu tulisan saya itu banyak banget kan penghubungnya. Kan biasa kalau kita buat esai atau karangan itu kan banyak kata sebab itu, oleh karena itu banyak banget. Supaya biar halamannya panjang gitu ya. Jadi padahal kalau diperas itu yang satu lembar itu cuma setengah lembar. Nah gitu ya. Jadi bayangkan saya tuh pengen menjadi seorang penulis ketika saya tidak bisa menulis. Atau dianggap tidak punya kalian di dalam menulis gitu ya. Nah, nah akhirnya ya itu teman-teman saya belajar ya menulis setiap hari secara otodidak, dan akhirnya teman-teman tepat di 2008 akhirnya buku pertama saya terbit. Saya masih ingat 3 tahun sebelumnya saya pernah membuat tulisan yang saya kasih ke seorang editor. Tulisan itu hampir semua dicoret-coret, udah kayak waduh, udah dicoret-coret, udah nggak jelas di sini ya. Jadi itu ya, ini pengalaman nih teman-teman. Jadi hasilnya ternyata tadi ya, kita harus menjadikan ini sebagai sebuah kebiasaannya. Nah, kebiasaan itu membuat kita menjadi ahli. Nah, oleh karena itu ada beberapa tips ya buat adik-adik yang pengen belajar menulis. Ini saya tidak akan banyak bicara teori ya, karena saya lebih ingin kalian untuk di tahap awal ini adalah lebih membangun motivasi kalian untuk belajar menulis. Ya. Jadi ya tadi karena saya katakan di awal bahwa menulis ada hal yang dilatih teman-teman, maka yang harus kalian lakukan adalah menulis. Ya, nulislah setiap hari. Itu aja kata kuncinya. Tidak ada rumus lain, tidak ada rumus yang aneh-aneh atau riset apapun yang luar fantastis membuat kita menjadi seorang penulis. Menulislah setiap hari. Itulah kata kuncinya, rahasianya. Lalu yang kedua teman-teman, seperti saya katakan tadi, kenapa seringkali kita menulis itu menjadi sesuatu yang menakutkan? Karena kita tuh sudah dibayangkan bahwa menulis itu katanya harus EYD-nya bagus, ya, harus ininya bagus, tidak boleh ini, tidak. Aduh, akhirnya kita tuh menulis ini stres duluan dengan begitu banyak rambu-rambunya. Nah, jadi yang saya sarankan adalah teman-teman, kalian harus menjadikan kegiatan menulis sesuatu yang menyenangkan. Gimana caranya? Pertama itu adalah dengan tuliskanlah tentang diri kalian. Ya, tuliskanlah apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, secara bebas tanpa kalian pikirkan entah itu ide-nya bagus kan, entah itu masuk akal tidak apa. Ya. Tuliskan aja secara bebas. Ya. Anggaplah kalian sedang bermain-main gitu ya. Jadi anggap kalau kalian misalnya lagi puzzle gitu ya, ada dapat puzzle lalu kamu gabungin gitu. Kalian mau jadi apa, itu kan menyenangkan teman-teman ya. Nah jadi itu salah satu tips awal ya. Jadi tuliskanlah tentang diri kalian, apa yang kalian rasakan, pikirkan ya, tanpa mau tahu bahwa itu ide-nya berarti tidak perlu di awal-awal seperti itu, ya. Nah ini ada satu pengalaman begini ya. Jadi kalau kalian orang yang orang yang sulit berbicara, atau kadang misalnya kalian bertemu dengan orang yang pendiam, ya, cara paling mudah untuk membuat dia bicara apa? Tanyakan tentang dirinya. Sama juga kayak kita. Kita ini kalau disuruh bicara tentang sesuatu, kita mungkin nggak bisa ngomong. Tapi kalau bicara, coba dong Pak ceritakan tentang karirmu atau tentang saudaramu, tentang anak. Oh pasti anak saya itu pasti cepat kita cerita. Itu dari kita. Coba ceritakan tentang hobimu. Wah gitu panjang lebar. Jadi sama hal dengan menulis. Tuliskanlah apa yang tentang diri kalian. Gak usah cerita tentang orang lain. Gitu. Sama juga misalnya ketika kalian mau belajar membuat opini. Jangan berpikir untuk membuat sebuah opini objektif dengan anda tidak pikir, tuliskan aja apa menurut kalian tentang sesuatu hal. Kan sering itu ya, kalau kalian lihat Facebook misalnya ya, ada dimunculkan satu ini lalu beropini seperti itu, aja menurut suka-suka kita aja. Orang yang baca kita juga, ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ya, menulislah setiap hari sampai tuntas. Ya. Jadi saya selalu katakan menulis itu yang penting bukan berapa tebal lembarnya, bukan seberapa singkat, tapi harus tuntas. Jadi saya pernah membaca ya kumpulan novel dari John Kafka, ya, Franz Kafka. Jadi dulu saya berpikir sebuah karya itu adalah kita akan dibilang karya bagus itu harus 5 lembar, 10 lembar, 20 lembar. Ternyata saya kaget teman-teman, ternyata di dalam kumpulan novelnya itu ada yang isinya cuman satu alinea dan 3 kalimat. Itu sebuah karya. Saya kaget. Satu karya itu dihitung sebagai satu karya. Ya. Ada juga di dalam salah satu novelnya, di dalam kumpulannya itu ya, dia membuat cerita pendek itu hanya 2 lembar. Ya teman-teman. Nah, itu dihitung satu karya. Nah, kebanyakan dari kita teman-teman adalah pengen membuat tulisan, wah, maunya tuh yang kompleks bagaimana, yang 10 lembar, 20 lembar, tapi tidak tuntas. Ya, jadi biasakan teman-teman menulislah setiap hari dan buatlah tulisan yang tuntas. Misalnya, yang sederhana aja. Saya melihat kucing, misalnya. Hari ini saya melihat kucing, kucingnya senang sekali dia melihat saya sambil tersenyum-senyum, dan juga itu tersenyum-senyum. Oleh karena itu hati saya bahagia. Itu sebuah karya. Ya, jadi nggak usah kalian cerita ke sejarah kucingnya kayak gimana, kucingnya itu nanti habis mau ngapain, itu nggak perlu. Ya, cukup ceritakan satu segmen tadi aja, si kucing, kalian melihat kucing dan apa yang kalian rasakan, itu sebuah karya teman-teman. Ya, jadi menulislah dan tuntaskan. Ya, jadi banyak orang yang saya lihat teman-teman belajar menulis, pengennya itu buat masterpiece, itu mau langsung puluhan lembar, tapi tidak tuntas. Ya, nah itu yang, nah lakukanlah setiap, ya, dan ini satu pengalaman teman-teman, ini bukan juga pengalaman apa ya, iya, ya, jadi pengalaman saya, jadi pengalaman saya teman-teman, jadi pada saat saya menulis buku, ya, saya itu tidak pernah belajar tadi saya katakan ya. Nah, yang saya lakukan adalah saya menulis selama 2 tahun setiap hari tentang apapun teman-teman, ya, apapun setiap hari. Lalu kemudian sekitar tahun 2007 saya tiba-tiba punya niatan untuk membuat buku. Lalu saya buat outline dan begitu saya menulis teman-teman itu mengalirnya dengan cepat. Maunya tuh enak banget gitu. Oh, ternyata baru saya sadar kenapa saya akhirnya bisa dengan mudah membuat buku. Sampai pengen karena saya sudah berlatih sekian lama. Ya, jadi tuh, lakukan itu. Nah, tapi kembali lagi teman-teman, ya, ketika kita ingin menuangkan sesuatu, maka kita ini harus punya asupan dong, gitu ya. Kayak kalian nih, misalnya kalian ini mau membuat kue, gitu. Berarti kan kalian harus ada tepungnya, gitu ya, harus ada ininya lah, gitu. Ada bahan baku yang lain. Sama halnya dengan menulis. Jadi saya agak heran kalau ada orang yang pengen jadi penulis, tapi tidak pernah baca, gitu ya. Nah, gitu. Jadi seorang penulis itu pasti yang pengen jadi penulis pasti harus suka baca, gitu, ya. Karena apa? Membaca itu ada 2 aspek teman-teman. Satu menambah wawasan kita sendiri, membuat otak kita itu mempunyai banyak informasi. Tapi yang terpenting adalah membaca itu akan memberikan kita memberikan kita referensi terhadap style menulis, pilihan-pilihan kata dan segala macamnya. Sehingga pada saat kita menulis kita sudah punya punya ide tentang bagaimana style kita menulis, bagaimana pilihan kata yang kita akan pilih. Karena tadi kita banyak membaca. Jadi aneh rasanya ya kalau ada teman-teman yang pengen menulis tapi nggak pernah baca. Jadi biasakan membaca. Nah lalu yang terakhir adalah ya cara kita belajar menulis yang menyenangkan. Jadi setelah kalian udah biasa menulis ya, jika ada yang kalian rasa tulisan kalian menarik, bagikan teman-teman ya. Jadi bagikan teman-teman. Jadi saya salah satu yang membuat saya sangat termotivasi menjadi penulis adalah ketika saya membagikan tulisan ya, yang saya buat ya, dengan opus yang sifatnya opini itu di blog saya masih ada, itu muanbb@blogspot.com, itu masih ada sampai sekarang ya. Saya buat di situ gitu ya. Nah saya hanya sekedar iseng-iseng aja teman-teman, pokoknya pengen mempublish lah. Tapi ternyata efeknya luar biasa ketika saya sadar tulisan itu dibaca orang. Ternyata gitu, saya kaget, belum ada yang komen. Wah luar biasa bang atas tulisannya. Ternyata ada yang mengapresiasi, gitu ya.
Itulah yang kemudian membuat saya semakin termotivasi. Wah, semakin semakin pengen nih buat lagi tulisan lain. Wah, begitu dapat saya dah. Sama halnya kayak kita di Facebook ya kan, kalau gitu dulu kita posting satu foto, aduh, awal-awal Facebook kan begitu ya. Wah, udah ada yang like, ih seneng nih, ada yang like, ada yang komen, ih keren banget bang. Mulailah terobsesi buat posting berikutnya begitu dan begitu terus. Nah, sama halnya dengan kita menulis ya. Jadi posting lah di sosial, di blogspot, dan itu semua kan gratisan ya teman-teman. Nah, ketika orang memberikan respon itu akan memberikan motivasi bagi kita. Oke. Oke, ini saya mau menunjukkan salah satu buku saya teman-teman ya. Buku saya ini judulnya Panduan Praktis Memelihara Koi. Jadi yang mau saya ceritakan begini ya, buku ini saya tuliskan bukan kapasitas saya sebagai seorang ahli ya, tapi karena saya adalah orang yang betul pada awalnya frustrasi karena setiap saya melihara koi ikannya mati, cemplungin mati gitu kan. Lalu saya belajar berbagai macam, saya baca buku, akhirnya suatu ketika ya dengan mengatur airnya lah, dengan bahkan makanan disemprot pakai bawang begitu, akhirnya koi saya nggak mati lagi. Saya senang sekali teman-teman. Nah lalu kemudian saya tuliskan pengalaman saya itu, bagaimana cara memberikan koi saya nggak mati. Bayangkan, itu kan pengetahuan yang sangat sederhana. Itu pengalaman, saya tuliskan itu. Awalnya saya tuliskan di blog saya, tadi bagaimana biar misalnya mulai cara memilih ikan, bagaimana cara memelihara air, saya tuliskan berdasarkan pengalaman saya. Dan ternyata begitu saya kirimkan ke penerbit, buku ini terbit di Canisius ya, penerbit besar. Oke, saya juga mungkin mau menunjukkan menunjukkan teman-teman ya, ada beberapa. Saya mau sedikit Oke, saya sedikit mau membagikan beberapa judul buku ya yang pernah saya terbitkan, teman-teman. Ya, ini ada beberapa, ini semua nih. Ya, ini sebagian besar buku yang saya tulis. Pokoknya yang namanya Hendra Sipahnu, ada yang lain gitu ya. Mudah-mudahan ini buku saya semua. Oke, ini ada beberapa buku yang ada di internet. Nah, sebagian besar buku-bukunya teman-teman, ini bukan buku yang saya tuliskan itu ketika gitu ya. Tapi sebagian besarnya adalah tulisan-tulisan yang saya tuliskan berdasarkan pengalaman. Misalnya saya tadi contoh ini ya, pintar memasarkan orang pintar. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Saya pernah membantu seorang ya untuk bisa memasarkan kepakarannya gitu melalui internet. Ketika berhasil, itu saya tuangkan ke dalam buku teman. Nah, dan itu dan awalnya rata-rata buku saya itu adalah kumpulan tulisan-tulisan kecil yang saya publish di blogspot di blog saya gitu ya. Seperti misalnya ini ada buku bertani organik. Ini saya kumpulkan dari tulisan saya di bioform.blogspot.com gitu. Jadi ini semua ada kumpulan tulisan gitu ya. Nah ternyata ya itu ketekunan saya menulis setiap hari yang cuma 1 lembar, setengah lembar. Nah ternyata setelah bertahun-tahun teman-teman, ini menjadi satu koleksi yang luar biasa untuk menghasilkan sebuah buku seperti ini. Ini buku saya, bagaimana buku-buku saya. Nah, oke. Nah, itu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, lalu pertanyaannya teman-teman adalah ya. Lalu bagaimana caranya ya buat teman-teman untuk bisa menjadi seorang penulis profesional sejak saat ini? Ya. Jadi begini teman-teman ya, kalau kalian bicara tentang membuat tulisan, ada juga salah satu yang membuat orang merasa itu menjadi batasan ya. Yang sering ditanyakan ke saya begini, Pak, saya pengen jadi penulis, tapi apa sih yang bisa saya tulis Pak? Gitu ya. Kan saya ini kan nggak punya keahlian, saya ini bukan profesor, saya bukan dokter, lalu apa saya tulis? Saya bilang, setiap pengalaman itu berharga. Ya, contohnya paling sederhana, ini kan masih muda-muda ya. Masih dari kalian misalnya contoh, ada yang mungkin pernah patah hati, pernah di PHP sama pacar, lalu sakit hati. Nah, tapi kemudian dengan kalian dengan segala macam usaha, akhirnya kalian tuh bisa move on. Nah,
Dengan menuliskan pengalaman kalian, move on aja, itu mungkin akan sangat bernilai buat anak-anak remaja atau seumuran kalian yang lagi baper sama pacarnya. Contoh ya, ini gambaran sederhana teman-teman. Kita ngerasa, masa sih hal yang kayak gitu penting? Oh iya penting, karena mungkin ada orang yang sedang ngalamin yang begitu. Nah, ini satu cerita teman-teman. Saya pernah ngebimbing seseorang ya, menulis yang dia merasa tidak punya keahlian. Dia tanya, Pak, saya nggak punya skill, Pak, atau nggak punya something yang mau saya bagikan. Saya tanya, apa keahlian, apa yang pengalamanmu yang unik, menurut apa, yang ya pokoknya unik lah, yang mungkin tidak dialami banyak orang. Apa ya? Oh, lalu dia bercanda bilang, oh iya Pak, saya pernah gini. Ya waktu saya menikah Pak, wah acara saya meriah, tapi budgetnya murah. Ya udah tulis katanya. Maksudnya ketawa. Pak, emang siapa yang mau baca buku kayak gitu Pak? Katanya. Itu tentang rahasia membuat acara pernikahan yang murah meriah. Yang mau Pak? Kayaknya kan? Ya udah coba ditulis. Nah setelah ditulis teman-teman dan kemudian dia dan ternyata diterbitkan, ternyata bukunya itu lumayan direspon baik. Kenapa? Karena ternyata banyak anak-anak pasangan yang pengen mau nikah tapi budgetnya terbatas, tapi pengen tetap mewah, gitu ya. Nah lalu kemudian saya pernah juga salah satu bimbing saya juga saya bilang begini, saya sarankan begini, kamu coba deh gali apa sih yang menarik dari diri. Dia bilang nggak ada Pak, saya ini kan bekerja, tapi yang mungkin yang paling hebat ya saya itu masih bisa masak walaupun saya bekerja. Oh ya udah itu tuliskan rahasia bagaimana bisa memasak walaupun bekerja. Oh, katanya apa pentingnya Pak kayak gitu. Katanya loh kan nggak masalah pentingnya, saat ini mungkin banyak ibu-ibu ataupun katakanlah ibu ya yang punya anak pengen bisa masak tapi bingung bagaimana memanage waktunya, dan itu ribuan orang gitu ya membutuhkan informasi. Jadi ketika nanti dibuat misalnya kamu membagikan informasi seperti itu, pasti mereka akan membutuhkan itu, maka sangat-sangat berdampak. Jadi gitu teman-teman, jadi jangan pernah menganggap bahwa yang harus dibagikan sesuatu yang luar biasa. Bagikan aja apa yang kalian tahu, apa yang kalian pelajari ya. Bahkan ya ada orang yang menulis tentang bahasa daerah. Ya, kan? Misalnya saya nulis tentang belajar bahasa Jawa, orang bilang apa-apaan sih Pak belajar bahasa Jawa? Oh jangan bilang begitu, banyak orang di luar negeri sana yang pengen anak-anaknya tetap bisa belajar bahasa daerah. Buku itu artinya laris juga teman-teman. Ya, dia bilang ada juga yang bilang berpikir Pak saya mau buat tulis masakan tentang apa yang diajarkan orang tua saya, apa itu masak karedok, sama misalnya masak cak kangkung. Wah, apa menariknya kata, lu jangan belum tentu. Ada anak-anak perempuan yang mungkin di luar negeri sana pengen belajar kuliner Indonesia. Ya, jadi semua pengetahuan itu bernilai, teman-teman. Dan kalian tidak pernah bisa mengetahui apa dampak. Jadi satu ketika begini. Jadi saya pernah ketemu seorang pengusaha. Saya tanya dia, apa sih rahasia kamu? Lalu tiba-tiba dia nangis terharu. Saya kaget, ini pertanyaan sederhana kok direspon langsung menangis. Dia bilang, Pak Endra, saya dulu orang susah. Saya itu nggak bisa kuliah, nggak bisa tapi saya bersyukur Pak Endra, saya menemukan sebuah buku tentang yang mengajarkan tentang bisnis. Itu bukunya sebenarnya sangat sederhana, gitu ya, tapi itu memberikan inspirasi bagi saya. Lalu dia tunjukkan bukunya, aduh teman-teman ya mungkin buat kita bukunya buku aneh. Cara mudah memulai usaha dengan modal dengkul. Karena isinya itu sederhana sebenarnya teman-teman. Nggak ada sesuatu yang luar biasa. Ditulis oleh seseorang yang membagikan pengalaman sukses. Dan begitu saya cek juga di Google, saya tidak menemukan bahwa si penulisnya adalah pengusaha besar, enggak. Tapi ternyata begitu dia membagikan ilmunya, ada orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang dia tuliskan, teman-teman. Jadi itu ya. Jadi jangan pernah merasa nggak pede membagikan pengetahuan kalian. Karena setiap pengetahuan itu, apalagi yang berdasarkan pengalaman, pasti akan ada orang-orang yang akan mendapatkan manfaat dari itu ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi untuk menjadi orang penulis, maka yang pertama teman-teman, kalian harus menilai diri kalian. Apa sih yang bisa kalian bagikan? Ya, nggak usah berpikir yang berat-berat. Pikirkan apa yang kalian punya dan mungkin juga tidak dipunyai orang lain. Jadi ya, kalian bisa main gitar, ya ajari. Buat itu sama dengan gitar. Kalian hobi memasak, ya ajari. Buat menu-menu di situ. Ya, kalian suka apa nih? Suka misalnya kalian suka berceloteh, ya tuliskan bagaimana cara berceloteh biar orang suka mendengar. Ya macam-macam, tuliskanlah itu. Nah, seperti tadi saya sampaikan ke teman-teman, ketika kalian membagikan sesuatu terkait diri kalian, terkait yang kalian kuasai, kalian itu akan lancar membagikan. Ya, ya misalnya katakan Mbak Nancy ini suka memasak.
Lalu saya bilang, Mbak Nisi tolong dong buatkan tulisan tentang cara resep, misalnya apa gitu ya. Pasti akan cepat dia tuliskan, karena yang diberikan sesuatu yang dialami, ya, bukan sesuatu. Bandingkan kalau kalian buat paper nih, membuat rahasia apa, bagaimana membangun Indonesia dari perspektif, wah siapa lah kata, satu baru sakit kepala kita kan nulisnya. Nah, karena itu bukan dari diri kita sendiri, kita mengulas pemikiran. Ya. Nah lalu teman-teman, tulisan-tulisan itu ya tidak perlu panjang-panjang. Buatlah tulisan ya cuma 1 lembar, setengah lembar, ataupun berapapun, penting tuntas teman-teman. Buat satu tema dan targetkan berapa lembar, penting tuntas. Lalu kemudian postinglah di blogspot. Nah, blogspot itu apa ya, WordPress ya, blogger gitu ya, itu adalah satu media. Kita bisa mempublish seperti website ya, tapi dia tidak berbayar. Tapi ya perannya sama aja. Apa yang kita tulis di situ bisa juga akan di rate oleh Google. Jadi buatlah blog. Nah kemudian boleh tulisan setiap hari, nggak usah pikirkan, pokoknya buat aja teman-teman. Seperti saya katakan, jika yang kalian bagikan itu adalah sesuatu dari diri kalian yang bernilai ya, bukan ngata-ngatain orang, bukan menjelek-jelekan orang, sejauh itu yang kalian bagikan adalah pengalaman kalian, ilmu, kan tidak akan pernah menduga apa efeknya. Ya, kalian mungkin berpikir ini paling siapa sih macam, belum tentu teman-teman. Ya, kalian tidak akan pernah membayangkan apa efek dari pengetahuan kalian sampai kalian membagikan. Ya, mungkin nanti kalian akan rasakan sendiri. Begitu kalian bagikan, nanti 5 tahun lagi datang ke kalian orang langsung nangis-nangis. Ya, misalnya nih Mbak Agnes nih, Mbak Agnes ingat nggak aku kan, karena Mbak Agnes nggak pernah ketemu. Ya, aku udah mengikuti blog Mbak, setelah Mbak blog ada tulisan di blog saya langsung kumpulkan. Saya ini sukses karena tulisan Mbak Agnes. Nah, itu bisa terjadi teman-teman. Ya, jadi saya juga sering menemukan ya anak-anak muda, kalian yang kehilangan semangat, kehilangan gairah, ya apalagi terus terang nih, televisi kita, ya media online dan segala macam itu banyak membuat pikiran kita yang rusak. Orang itu cantik, terobsesi menjadi kaya raya, terobsesi menjadi selebriti. Jadi sehingga tidak balance dalam kehidupannya. Dan banyak anak-anak yang tidak memenuhi ekspektasi ya teman-temannya, lalu merasa kecewa, merasa desperate, tidak merasa percaya diri, tidak merasa berarti. Nah, kadang-kadang buku-buku anak-anak remaja yang memberikan motivasi pemikiran yang positif gitu, itu malah sangat berdampak buat anak-anak yang seperti saya pernah menjumpai seorang anak remaja yang merasa tidak pede membaca sebuah buku yang dituliskan oleh anak remaja juga tentang makna hidup lah, tentang apa sih yang kita itu, dia langsung semangat, dia bilang, Pak ini bukunya bagus banget, ini mau merubah cara berpikir saya. Ya, jadi kita tidak pernah tahu ya efek tulisan kita sampai kita menuliskan. Kalau kalian punya pengetahuan bagikan. Cuman anehnya sekarang ini yang kuliah teman-teman, kita ini sangat mudah yang membuat tulisan-tulisan yang negatif, apalagi kalau udah artis tuh, ya artis ada di YouTube, wah itu cepat banget, panjang tuh, panjang lebar. Udah kayak kita ini udah kayak macam analisis sosial tuh kan. Menurut saya begini, tapi urusan kayak gini kita cepat. Aneh, itu udah aneh juga ya. Tapi kita berbagi pengetahuan itu nggak pernah mau. Tapi ngomentarin orang banget gitu. Jadi coba lihat teman-teman, kalau di YouTube-nya artis, dia lagi gibah si artisnya, atau lagi dia gosipnya, itu di bawahnya itu banyak banget jadi analis sosial, psikologi semua gitu ya. Ahli agama juga banyak memberikan komentar-komentar gitu ya. Dan sebagian besar yang komentarnya semur-semuran teman-teman ini yang masih muda-muda ya. Jadi belajarlah untuk membagikan sesuatu yang ya. Jadi buat tulisan setiap hari ya. Kalau saya teman-teman itu selalu membiasakan pagi hari ya, antara jam 8 sampai jam 10 itu menulis. Bahkan sampai sekarang ini saya ngelola hampir berapa website ya, tulisan saya ada di mana-mana. Mau 1,5 lembar, mau 1 lembar setiap hari, itu kan nggak lama ya. Nah nanti teman-teman nih ya, ini saya mau kasih tunjuk ke kalian. Saya pernah punya blog ya. Saya pernah punya blog. Ini saya bagikan ya teman-teman. Ini saya punya blog ya. Blog ini sudah cukup lama ya. Ini bayangkan ini dari tahun 2000 berapa nih? Dari tahun 2008 ya. Jadi pokoknya jadi saya setiap hari menulis apapun yang saya tahu, saya pelajari, saya dengar,
tentang menulis, saya buatkan di sini. Ya, teman-teman. Ya, saya buatkan di sini. Hingga ini menjadi arsip yang cukup banyak. Nah, dari sini teman-teman, saya akhirnya tulisan-tulisan saya kumpulkan, dan saya akhirnya bisa menulis bukunya itu ini. Oh, cerpen. Nah, ini teman-teman. Jadi dari tadi blog ya, itu menjadi buku seperti ini. Ya, dan bukunya masih ada nih, Ini terbit kalau nggak salah tahun berapa nih, udah lupa nih. Lama banget ya. Sampai sekarang masih dijual di Tokopedia. Ya. Jadi itu tadi saya katakan, buatlah di blog, gitu ya, dan itu bisa menjadi tulisan. Ya, termasuk buku ini, nih berpikir filsuf ya. Ini buku pertama saya teman-teman, ya. Dan buku ini ya sampai sekarang masih di review, bahkan beberapa kampus itu menjadikannya sebagai buku wajib untuk orang yang mau belajar filsafat. Padahal saya bukan anak filsafat teman-teman, saya ini anak pertanian, ya. Nah, ini di review sampai sekarang, maka juga pernah ngebahas buku ini, gitu ya. Ya, ini adalah buku yang saya tulis dari beberapa kumpulan tulisan saya di blog. Ini adalah blog spot pertama saya, teman-teman. So, ya, ini buku pertama saya. Ini blogspot saya. Nah, bayangkan nih, ini foto saya ini masih baru menikah, dan ini ya udah berarti udah lama banget ini. Saya menikah saya menikah 2008 teman-teman. Di sini foto pertama sekali kami ini. Disinilah tulisan-tulisan saya kumpulkan ya ketika saya menulis pertama kali belajar tuh di sini. Nah, beberapa tulisan saya ini saya tentang filsafat saya tuangkan ke sini, dan inilah yang kemudian saya ambil kumpulkan menjadi buku tadi ya yang tadi saya tunjukkan ya. Jadi saya selalu menulis di sini gitu. Dari 2007 nih, saya nulis. Dan itulah yang kemudian beberapa diabadikan menjadi buku. Ya, ntar lagi nih. Oke. Lalu nanti ya tadi, kalau kalian sudah membuat blog, kumpulkan teman-teman, ya, lalu nanti menjadi naskah gitu ya, yang disusun lah secara. Dan buku ini ya bisa kalian tawarkan ke penerbit. Ya, jadilah ya itu bisa jadi penghasilan bagi kalian. Atau kalaupun tidak penerbit sekarang ini gampang sekali teman-teman. Ada platform yang menyediakan layanan untuk kita bisa mempublish e-book kita. Ya, tapi yang terpenting adalah teman-teman begini. Kalau kalian menulis buku, ya, maka kalian itu akan punya jangkauan speak up. Jadi kalian bisa berbicara, menyampaikan pikiran kalian secara luas. Karena pada saat orang melihat buku, orang tidak lagi melihat kalian bahwa kalian itu siapa. Apakah kalian seorang staff, apakah kayak seorang terpelajar atau tidak. Tapi orang akan melihat buku kalian, dan mereka akan mengidentifikkan kualitas pribadi kalian itu dengan buku kalian. Tapi ketika kalian menjadi katakan bekerja di satu perusahaan, maka ketika kalian hanya seorang staff, maka kalian tidak akan bisa menyampaikan opini kalian sama pimpinan yang tertinggi. Dan dia bilang, aku masih anak baru, anak ini. Tapi, ya teman-teman, ketika kalian membuat tulisan, maka tulisan kalian itu akan bisa menyebar seperti itu dan memberikan pengaruh ke banyak orang. Ya. Jadi saya ingat sekali teman-teman, saya pernah dihubungi oleh seorang pemilik gedung tinggi di Jakarta, dan seorang yang cukup terkenal ternyata. Saya kaget tiba-tiba dia hubungin saya. Ya, waktu itu saya masih umur saya belum sampai 30, bahkan teman-teman masih 20-an. Saya diundang oleh seorang tokoh nasional. Saya kaget kok bisa nih. Apa yang membuat dia sampai percaya dengan saya? Ternyata yang dia itu adalah tulisan saya. Begitu dia baca tulisan saya, dia menyimak, dan dia menganggap isi tulisan saya itu nyambung dengan pemikirannya. Nih, itulah contoh ya, bahwa ketika kalian menulis, maka orang tidak melihat kalian, umur kalian berapa, kalian siapa, tapi mereka akan menilai kualitas diri kalian dari tulisan kalian. Ya. Dan setiap ada sesuatu yang jadi contoh ya teman-teman, saya pernah membuat buku yang sangat sederhana menurut saya gitu ya. Tapi rupanya apa yang saya tuliskan itu
menarik, ada seorang pengusaha besar gitu ya, sehingga lalu dia menghubungi saya akan menggunakan jasa saya untuk berdasarkan, saya merasa aduh itu belum layak teman-teman. Jadi buku itu menjadikan teman-teman bisa speak up, bisa berbicara apapun, bisa menyampaikan tanpa ada batasan apapun. Yang pertama teman-teman. Yang kedua, suatu saat kalian mungkin akan tidak ada di dunia lagi, tapi mungkin nanti kelak cucu dan cicit kalian akan pegang buku kalian, ya, pasti akan membaca dan masih bisa mendengarkan bahwa kakeknya, bahwa kakek buyutnya itu seolah berbicara kepada generasi ketiga, generasi keempat, kehebatan dan semua. Makanya tadi seperti Karl Marx, dia membuat buku pengaruhnya ratusan tahun. Kalian ketika kalian menuliskan sesuatu, tulisan itu akan abadi. Tapi kalau kalian berbicara seperti sekarang ini begitu jumnya habis ya selesai, tidak akan apa ya, makanya dari zaman dulu ya Mbak Nancy, orang bisa membuat prasasti, tanpa ada prasasti tidak ada sejarah, ya sama juga dengan kalian. Kalau kalian tidak menulis kalian, maka kalian tidak orang, maka kalian tidak akan jadi apa-apa, maka kalian akan hilang oleh sejarah. Tapi ketika kalian menuliskan, kalian akan tetap hidup abadi sampai kapan. Oke deh teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan inspirasi kalian. Tentu harapan saya ya, ini bukan sekedar kalian dapat sertifikat dari Mbak Komang, tapi saya berharap saat ini teman-teman kalian termotivasi untuk menulis apapun yang kalian tahu. Tidak perlu melihat EYD-nya apa, nggak penting berbagilah, menulislah. Nanti akan secara perlahan pengetahuan kalian akan meningkat seiring dengan jam terbang atau latihan yang kalian lakukan teman-teman. Oke, itu barangkali Mbak Nancy. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan nanti sekiranya ada yang kurang paham nanti boleh ditanya. Ya, terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Endra atas pemaparan materinya yang luar biasa. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan materi dari narasumber dan sekarang kita berada di sesi tanya jawab atau diskusi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat, raise hand, atau meng-on-kan audio. Silahkan teman-teman. Halo. Pak Rizky. Ya, silahkan Kak. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, dan juga di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Endra atas pemaparan materinya tadi, sangat luar biasa. Dan di sini tadi saya sempat melihat salah satu karya buku Kak Endra sendiri, yaitu kalau tidak salah tentang kiat sukses budidaya ikan koi ya Kak. Ya betul. Oh ya, dan mengingat buku itu tentunya juga kan banyak orang di luar sana yang tentunya juga menulis mengenai topik atau tema yang sama. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai hal tersebut. Sekiranya bagaimana cara untuk membuat identitas atau ciri khas tersendiri bagi tulisan yang akan dibuat agar dia bisa menonjol dibandingkan dengan karya-karya dari penulis yang lain. Sekiranya itu dari pertanyaan saya, Pak. Oke, langsung Mbak Nancy? Iya, boleh. Silakan, Mbak. Oke, ya, makasih buat Kak Rizky nih ya atas pertanyaannya. Jadi intinya begini, pertama kita harus membedakan kita menulis buku sebagai ekspresi diri dengan kita membuat buku dalam konteks marketing. Tapi saya mau bicarakan sekarang ini adalah dalam arti konteks kita berbagi, ya. Karena dalam hal misalnya marketing, banyak orang yang membuat buku dengan wah harus membuat pembeda dan segala, tapi begitu dulu tidak ada cara juga, ya. Dan juga orang yang ikut-ikutan meledak juga begitu. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan teman-teman, kalau lihat tema-tema yang ada di toko-toko buku sekarang, itu bahkan beberapa itu adalah betul-betul ciplak buku-buku yang ada di luar, ya. Tapi ya ada yang laku, ada yang tidak juga gitu ya. Nah, tapi yang terpenting begini buat Rizky ini, ya. Yang terpenting pertama adalah kita itu menuliskan apa yang kita alami. Itu sudah membuat kita otentik. Karena pengalaman kita itu tidak mungkin disamakan dengan orang lain. Misalnya saya punya pengalaman tadi memelihara koi di kolam kecil akan jelas berbeda dengan orang yang punya kolam besar.
Nah, pengalaman saya mengurus koi sambil saya bekerja itu berbeda dengan orang yang mengurus koi memang dia tiap hari di situ ya. Nah, perbedaan inilah yang membuat itu menjadi otentik karena yang saya katakan pengalaman itu menjadi unik. Dulu pernah ada yang bertanya begini, Pak Endra, eh, lalu gimana kita pertanggungjawabannya ketika apa yang disampaikan lalu kemudian berbeda dengan kata orang lain? Saya katakan, oh ya nggak masalah, karena pengalaman kita itu membuktikan bahwa itu berhasil teman-teman. Ya, misalnya buat karedok, satu pakai daun kelor misalnya, satu pakai ini. Lalu bedanya di mana? Ada bedanya. Penting bahwa yang ketika kalian lakukan itu hasilnya enak, menguntungkan, itu menjadi otentik berdasarkan pengalaman. Yang tidak boleh apa teman-teman? Yang tidak boleh adalah plagiat. Kalian tuliskan pikiran orang lain, kutip buku-buku banyak orang, jangan salah teman-teman. Membuat buku itu tidak otentik. Dia kumpulkan banyak materi asal jadi buku, lalu kemudian dia publish atas nama itu tidak boleh. Ya. Jadi tuliskanlah apa yang betul-betul kan alamin, yang akan buktikan. Jadi artinya kita ini bukan tidak, makanya tadi saya katakan, dan pikirkan bahwa apakah yang sampai relevan atau tidak penting. Yang penting bahwa ini bermanfaat bagi saya sudah buktikan loh, ini aku bagikan, terserah kalian mau terima apa tidak. Tapi setidaknya saya tujuannya adalah berbagi. Yang pertama. Yang kedua teman-teman, agar buku kalian itu menjadi unik, menulislah seperti halnya kalian berbicara. Jangan pernah berusaha untuk menjadi, misalnya saya menjadi seorang Dewiq misalnya, atau menjadi Albertine Endah ya, yang dalam buat biografi. Kita meniru, kita boleh terinspirasi, tapi menulislah seperti diri kalian. Ya. Jadi kalau kalian seorang orang yang humoris, ya munculkan dalam buku itu kalian humoris. Apa pilihan kata kalian, tuliskan. Jadi itu teman-teman. Kenapa banyak orang akhirnya kehilangan spirit di dalam bukunya? Karena kata-kata tidak mewakili dirinya. Ya. Tapi ketika kata-kata mewakili diri kalian, pemilihan kata itu mengekspresikan perasaan kalian, maka buku kalian itu akan bernyawa, teman-teman. Makanya banyak orang yang niru-niru karya orang, gaya penulisan itu tidak punya jiwa sama sekali. Ya. Nah, misalnya Raditya Dika, bahasanya itu kan bahasa gaul. Tapi orang nangkep, karena itu adalah dirinya. Tapi ketika kalian meniru tulisan dengan cara yang sama, itu akan hilang jiwanya, karena itu bukan kalian, teman. Jadi itu barangkali Kak Rizky. Kalau kalian mau otentik atau menjadi berbeda dari orang lain, satu tulislah pengalaman kalian, menulislah seperti halnya kalian berbicara, ya. Karena seperti kata orang, jadilah diri kalian sendiri. Oke, itu ya barangkali Kak Rizky. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Kak Rizky. Ya, cukup jelas Kak Rizky atas jawaban dari Pak Hendra. Sudah Kak, sudah. Ya, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada dari Septi Dewi. Bagaimana pendapat Bapak belajar menulis dengan teknis copywriter? Silahkan saja Pak langsung jawab. Iya, copywriter ya. Kalau copywriter ini kan lebih untuk iklan ya, kalau nggak salah ya, copywriter ya. Nah, jadi ya sama juga. Intinya menulislah dengan gaya kalian. Seperti hanya kalian meyakinkan seseorang, apa pilihan kata kalian, lakukanlah itu. Jadi kalau copywriter itu gini prinsipnya ya. Kalian tidak akan mungkin bisa meyakinkan orang terhadap sesuatu yang ini kalau kalian tidak meyakini barang yang kalian jual, itu aja kuncinya. Ya. Jadi kalian harus mengenali apa yang kalian jual sehingga kalian menghayati. Coba bayangkan deh teman-teman ya. Kalian misalnya pakai beli mobil tertentu. Ya, dan kalian aduh suka banget. Pasti kalian gila mobil berarti orang ngerasakan itu dari apa yang kalian sampaikan. Dibandingkan orang bilang tolong kasih tau dong si temanmu itu supaya beli motor saya nih bagus ya, kita tahu nggak mobil tuh bagus loh, bagusnya kenapa ya ada begitu, tidak ada jiwanya teman-teman, orang nggak yakin ya, kita juga yakin ya. Jadi kunci untuk menulis copywriter adalah hayati ya si barang tadi itu, kami sebagai kalian adalah sebagai pengguna, lalu ceritakan experience kan kepada orang lain ya. Gitu ya, makanya coba perhatikan teman-teman, kenapa endorsan itu tidak pernah efektif, karena yang kita tahu yang endorse tidak pernah pakai sebenarnya kan, karena orang berpikir mudah-mudahan sukses. Endorsan tidak pernah banyak, yang paling sering itu adalah referensi, kayak kita pakai barang lalu cerita, tahu nggak, nanti pakai ini aja nih, kemudian ini bisa jadi glow nih kayak saya nih. Nah itu dibandingkan seorang artis, halo guys, aku sudah menggunakannya selama 3 hari dan aku glowing banget. Nggak ada yang percaya teman-teman, karena itu ikan. Bukan dia nggak pernah pakai kan gitu ya. Oke gitu ya Mbak Septi ya. Jadi kalau menurut copywriter, pahami yang kita sukai bareng. Jadi jangan
Jadi aneh saya rasa kalau ada misalnya gini Mbak Nancy, orang membuat copywriter sesuatu yang tidak suka. Gitu ya. Orang profesional, nggak bisa juga. Nah, saya nggak suka makan sayur kangkung, disuruh buat copywriter tentang produk. Aku gimana ceritanya? Jelaskannya gimana caranya? Ya. Tapi kalau saya disuruh memberikan endorse tentang sebuah buku yang saya suka, oh ini saya suka, itu pasti menggigit banget tuh. Itu yang Mbak Nancy ya. Iya, Pak. Baik, begitu Kak Septi ya. Untuk silakan teman-teman yang ingin bertanya, masih ada kesempatan. Ada Kak Rio, Kak Made Agasta, Kak Dea. Ada pertanyaan, Kak? Baik, mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kita lanjut ke sesi mengisi link absensi ya, teman-teman. Silakan untuk mengisi link absensi yang akan kami share di room chat. Silakan yang bertugas. Ya. Silakan teman-teman untuk mengisi link absensi terlebih dahulu. Sambil mengisi absensi, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan atas materi yang telah disampaikan Pak Hendra Sipayung. Baik, mungkin sudah cukup ya Pak. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin Pak Hendra bisa memberikan closing statement dulu terkait materi pada siang menjelang sore hari ini. Silakan Bapak. Oke, jadi ya teman-teman muda ya, intinya saya mau mengatakan bahwa menulis itu adalah satu keahlian yang dilatih dan ada yang luar biasa ya. Dan bahkan tidak ada yang bisa menduga betapa hebatnya ya kalian memiliki keahlian. Ya. Dan saat kalian membagikan kawan kalian ke dalam sebuah tulisan, maka tulisan itu akan menjadi abadi. Jadi dia itu akan menyebar apakah dalam bentuk buku, apakah dalam tulisan, maka dia akan menyebar dan dia akan tetap hidup sampai kapan. Sampai kalian nanti suatu saat kalian sudah tidak ada lagi di muka kamu. Mungkin akan cicit dia akan membaca, akan mendengarkan bahwa kakeknya masih. Jadi ya artinya teman-teman mumpung kalian masih muda, ya, pelajari kuasailah kalian yang luar biasa ini. Nah, setidaknya dari jutaan penduduk Indonesia tidak seluruhnya orang yang mau melatih dirinya untuk bisa. Jika kalian mau mengambil waktu kalian sedang saat ini dan mulai besok kalian sudah mulai menentukan apa yang kalian tulis bagi teman-teman, maka saya tidak harus meramal Mbak Nancy, saya bisa pastikan bahwa kalian akan menjadi orang yang sangat dan lebih beruntung daripada anak-anak kalian 2 atau 3 tahun. Ya, jadi saya meminta kalian ayo menulis, bagikan apapun yang kalian ketahui, buatkan blogspot kalian dari sekarang atau podcast kalian itu tidak berbayar atau melalui Facebook, tuliskanlah apa yang kalian suka, yang kalian ketahui, kemudian biar itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Tidak perlu kalian pikirkan apakah tulisan kalian jelek atau tidak, penting bahwa itu kalian mau berbagi. Dan setelah itu cukup banyak tulisan kalian kumpulkan di sebuah. Nah, setelah kalian melakukan itu, ya silakan teman-teman melihat ya atau dampaknya bagi diri kalian dalam beberapa. Ya, selama sukses, mudah-mudahan kelak teman-teman jadi orang-orang yang menginspirasi dari karya tulis kalian. Ya, demikian Mbak Nancy. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Baik, Pak Hendra, luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah kursus keahlian pada hari ini dengan tema pentingnya memiliki skill menulis. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri, Pak Hendra yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Terima kasih juga pada peserta kursus keahlian yang sangat interaktif ya hari ini. Tapi kurang interaktif ya, Pak ya. Baik, Ya, sebelum nggak apa-apa. menutup, Mungkin masih Ya. masih malu-malu, Mbak. malu-malu Mbak baru Nancy. pertama ya, Pak ya. Sebelum ditutup, kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai bertemu di hari Kamis kembali. Saya Nancy izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih Mbak Komar. Ya, sama-sama Mbak Nancy. Ya, selamat siang rekan sekalian.